Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Krisna. Kali ini saya akan menyampaikan materi kewirausahaan terkait dengan bagaimana sih membuat kebutuhan untuk memulai bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, efektivitas waktu, mari kita mulai saja. Ya, membuat kebutuhan untuk memulai bisnis. Di dalam kewirausahaan itu, ide bisnis yang kuat menjadi fondasi tentunya ya, fondasi utama untuk keberhasilan usaha. Ide tersebut tidak hanya harus kreatif tentunya, tapi juga harus inovatif ya. Jadi bagaimana sih untuk kelanjutannya ya, kita mulai saja ya. Ide bisnis yang kreatif dan inovatif tadi disampaikan dari pembuka, jadi ini merupakan fondasi utama dan kita harus memiliki ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Sebelum dibahas lebih lanjut, apa itu kreatif? Ya, kreativitas itu membuat solusi baru dan berbeda tentunya. Jadi kita harus kreatif ya. Jadi kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan dan menemukan solusi baru untuk suatu masalah atau kebutuhan konsumen. Bisnis kreatif seringkali muncul dari kemampuan untuk melihat peluang yang belum dipikirkan oleh orang lain. Ya, minggu yang lalu saya ceritakan bahwa bagaimana bisnis kecil-kecilan, misalnya kita mau bikin bisnis kafe lah, ada salah satu di antaranya adalah menu makanannya surabi misalnya. Surabi itu yang biasa kita ini kan, yang kita tahu surabi itu toppingnya hanya berupa oncom misalnya ya, atau meses. Tapi misalnya kita berdayakan, kita berpikir kreatif bagaimana surabi yang hanya berbahan tepung beras tadi, misalnya dikombinasikan dengan misalnya tadi ada oncom, kemudian pakai telur, terus kemudian pakai bon cabai untuk nambah pedas, karena sekarang itu kan trennya masyarakat kepada hal-hal yang pedas. Misalnya, atau ditambah lagi dengan ceker, misalnya ceker pedas, jadi ada toppingnya macam-macam, dan tentunya setiap topping yang diambil, yang dipesan oleh pelanggan, itu tentunya ada biaya tambahan. Misalnya kalau hanya oncom saja, misalnya 2.000 misalnya. Kalau pakai telur misalnya jadi 5.000, misalnya pakai ceker pedas jadi 10.000 misalnya. Jadi satu serabi dijual misalnya dengan harga 10.000. Ya, jadi hal-hal semacam itu yang akan membuat pelanggan atau pembeli menjadi lebih tertarik. Oh iya, ternyata ini sesuatu yang bisa diinikan gitu ya, di pembeda. Nah, kemudian selanjutnya adalah inovatif. Inovasi itu mengembangkan produk atau layanan yang unggul. Jadi kita berinovasi. Inovasi itu bukan sekedar menghasilkan ide baru, tapi tentang mengembangkan dan menyempurnakan produk atau layanan agar lebih baik dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, ya itu tadi misalnya salah satu contohnya serabi tadi. Ini inovasi misalnya. Yang tadinya misalnya nggak ada, kita berinovasi misalnya. Ya, campur dengan toppingnya apa saja silakan. Kita berkreasi, bahkan kita harus out of the box misalnya. Dulu orang berpikirnya bahwa serabi itu hanya toppingnya topping yang asin-asin saja misalnya. Sekarang kenapa tidak? Misalnya ada yang manis-manisnya misalnya. Toppingnya pakai selai stroberi misalnya ya, pakai stroberi misalnya. Atau bahkan stroberi utuhnya yang ditempel di atasnya, kenapa tidak gitu ya. Kemudian pakai coklatnya pun misalnya kita bisa menggunakan potongan-potongan coklat langsung utuh, misalnya coklat dari misalnya salah satu merek misalnya ya, Silver Queen, Delphi atau apapun misalnya satu misalnya utuh dipotong yang sudah ada kotak-kotaknya tuh misalnya. Kenapa tidak gitu ya? Ya kalau misalnya inovasi itu bisa berupa produknya, nah itu ya produk misalnya ya tadi semacam tadi. Kemudian peningkatan produk lama. Nah, ini kalau misalnya produk lama
Kita tahu sekarang tuh sedang marak juga motor listrik. Itu kan bermula dari motor biasa ya, motor bensin. Kemudian sekarang sudah mulai. Dan bisa jadi nanti ke depan motor listriknya tuh nggak perlu lagi dicas. Bisa jadi ya, kita nggak tahu. Bisa jadi tidak dicas, tapi langsung misalnya ketika eh, bergerak itu, motor bergerak, motor dipakai, itu udah otomatis melakukan pengisian daya, misalnya seperti itu. Ya, kemudian ada inovasi proses, itu mempercepat layanan dengan teknologi, misalnya semacam pembayaran digital. Sekarang orang ketika akan melakukan pembayaran, eh, pasti ya yang ditanyakan tuh apa tuh bisa pakai mobile banking, QRIS, atau misalnya bentuk transfer atau apa. Ya, bahkan sekarang tuh yang namanya apa tuh pedagang-pedagang kaki lima pun ya yang jual makanan itu sekarang sudah menempelkan logo QRIS-nya gitu ya. Jadi eh, mereka tujuannya eh, sederhana, tujuannya supaya ketika orang membeli dan tidak bawa uang tunai, dia masih bisa eh, melayani gitu ya. Kemudian contoh lainnya misalnya nih Gojek. Ya, Gojek ada Grab. Ini awalnya kan layanan ojek panggilan biasa gitu ya. Dulu tuh ini kalau nggak salah di Perancis dulu ada Uber ya. Itu kan antisipasi ketika taksi susah dihubungi ya. Dulu hanya segelintir orang gitu yang melakukan eh, inovasi ini. Tapi akhirnya sekarang berkembang menjadi ya, kita bisa lihat bagaimana di jalan raya banyak pengendara ojek ya menggunakan jaket hijau, kuning ya, bahkan ini banyak sekali dan eh, terdiri dari berbagai kalangan pendidikan, mulai dari eh, kalangan biasa-biasa, pendidikan biasa, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sudah berpendidikan S2 ya, terlepas dari motivasi yang eh, motivasinya apa gitu ya. Cuma yang jelas kalau motivasi motivasi tentunya kalau misalnya orang-orang yang berpendidikan biasa misalnya bisa jadi motivasinya untuk nyari duit gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang eh, sudah berpendidikan tinggi, masa iya gitu ya, atau hanya sebagai batu loncatan itu kita nggak tahu ya. Apa sih manfaat dari motivasi ya? Kita tahu manfaatnya itu meningkatkan efisiensi dan kepuasan konsumen. Tujuannya ini kepuasan konsumen. Karena bagaimana juga ujung tombak dari penjualan adalah konsumen. Meningkatkan daya saing bisnis, kemudian menarik lebih banyak pelanggan karena menawarkan sesuatu yang baru dan relevan. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kreativitas ini, ya. Nah ini contohnya ya, contohnya inovasi layanan transportasi, Gojek, Grab, kemudian ini bisnis kopi ya, jadi secara online. Bahkan kalau misalnya dulu saya sempat jalan-jalan ke daerah Tanjung Priuk ya, dulu tuh orang jualan menggunakan sepeda. Sekarang sudah marak gitu ya dengan sebutan Starling gitu, Starbucks keliling. Orang jadi penasaran kok Starbucks bisa keliling setelah diketahui oh ternyata hanya kopi saset yang diseduh dan luar biasa gitu ya penjualannya, omsetnya. Mengidentifikasi peluang pasar. Jadi identifikasi peluang pasar adalah langkah awal yang krusial dalam memulai bisnis. Peluang pasar muncul dari kebutuhan konsumen, perubahan tren, kemudian adanya celah yang belum dimanfaatkan oleh kompetitor. Untuk menemukan peluang yang tepat, penting untuk melakukan riset pasar, analisis kompetitor, dan pengembangan produk atau jasa yang inovatif. Jadi langkah pertama adalah riset pasar, memahami kebutuhan dan tren pasar untuk menemukan celah peluang. Jadi kita akan melakukan ya semacam survei gitulah ya, riset. Siapa target konsumen yang dan apa kebutuhan mereka. Kemudian tren terbaru yang sedang berkembang di industri terkait itu apa saja. Kemudian celah dan atau masalah yang bisa dijadikan peluang bisnis. Kalau saya sendiri ini saya menggunakan kacamata ini miopia ya minus, kacamata minus. Ini saya gunakan untuk berkendara karena apa namanya
ini nyaman menurut saya. Kenapa? Karena saya nggak perlu ganti kacamata ketika kondisi terang gitu. Kenapa? Karena ini akan gelap. Ini lensanya menggunakan lensa blue chromic ya, gelap. Dan itu tentunya kalau kalau akan teteh semua di sini ya, tentunya paham gitu blue chromic. Dan ini merupakan celah gitu ya. Bagaimana pengendara motor yang memiliki keterbatasan atau apa istilahnya kelainan refraksi misalnya, ya harus menggunakan kacamata minus atau rabun jauh, sementara dia juga harus menggunakan apa namanya kacamata pelindung misalnya. Nah, itu salah satu celahnya. Ini trennya ya. Kemudian selanjutnya analisis kompetitor, mempelajari strategi dan keunggulan kompetitor untuk menentukan diferensiasi. Jadi tentunya kita harus tahu juga gitu ya, apa namanya kompetitor itu seperti apa. Apakah mereka juga sudah melakukan apa yang kita lakukan? Tentunya kalau dia misalkan kompetitor kita sudah melakukan apa yang kita lakukan, ya tentunya kita harus selangkah lagi lebih di depan, lebih maju. Kita jangan pernah mau juga misalnya melakukan apa yang sedang mereka lakukan juga. Kenapa ya? Untuk apa gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama gitu ya, jadi sama-sama apa yang dilakukan oleh mereka juga dilakukan oleh kita, pelanggan nggak akan merasa mendapatkan kelebihan dari kita, atau sama gitu ya, komputer yang itu dengan di sini misalnya, ya. Dan tentunya kita harus belajar kekuatan dan kelemahan pesaing. Apa kekurangannya? Apa keunggulannya? Misalnya pelanggan di sana tidak memiliki tempat parkir misalnya, semacam sementara kita memiliki tempat parkir ya untuk usaha. Dan ini menjadi peluang kita. Dan bisa jadi dia memiliki kekuatan yang lainnya, misalnya dia menggunakan welcome ring, misalnya membelikan welcome ring, atau misalnya ada wifi-nya misalnya di optiknya. Kenapa tidak? Misalnya kita, oh ini peluang juga nih misalnya. Ya udahlah satu-satu misalkan welcome ring-nya nanti dulu lah, misalnya kita sediakan dulu wifi-nya. Itu tujuannya untuk apa tuh? Untuk menemukan diferensiasi dan atau keunggulan yang unik dari kompetitor kita. Ya, menjadi diferensi itu dengan memberikan, nah ini contoh misalnya, oh iya ini kalau di tempat lain tuh tidak ada jasa antarnya, sementara kita menggunakan jasa antar. Ya kalau sudah beres ya kita antar ke tempat pelanggan, si pelanggan tadi misalnya. Kenapa tidak? Ya meskipun ini tentunya diambil dari biaya juga ya, tapi tentunya ya itu tadi. Ini akan membuat peluang-peluang orang akan ya dengan kesibukannya akan terbantu ketika kita memberikan apa tuh pelayanan tadi antar antar barang, antar sesuatu yang dipesan oleh pelanggan misalnya ya. Jadi dengan memahami strategi kompetitor, bisnis bisa menemukan celah untuk tampil lebih unggul, ya, menciptakan nilai tambah yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Yang ketiganya pengembangan produk atau jasa, membuat produk jasa yang unik dan menjawab kebutuhan pasar. Jadi setelah memahami pasar dan kompetitor, langkah berikutnya adalah mengembangkan produk atau jasa yang menarik. Jasa yang menarik, unik, menarik, misalnya, relevan dengan kebutuhan konsumen, kemudian mampu membedakan diri dari produk atau jasa yang lain, misalnya. Ya, silakan misalnya keunikannya apa. Dia langkahnya bagaimana? Identifikasi masalah konsumen. Apa masalah spesifik yang bisa kita pecahkan, misalnya. Kemudian ciptakan produk jasa yang relevan. Pastikan produk jasa tersebut menjawab kebutuhan konsumen. Kemudian uji coba produk, dapatkan umpan balik dari calon konsumen sebelum peluncuran resmi, kemudian sesuaikan produk, terus kembangkan berdasarkan umpan balik dan tren pasar yang berubah. Ini semacam Grab Food, ya, muncul sebagai solusi pengiriman makanan cepat dan nyaman. Jadi ini kalau di ini kan ya semacam begini aja, lu daripada saya harus antri jauh dan tentunya kalau diukur dari segi ongkos misalnya, nggak jauh beda. Kenapa tidak gitu misalnya? Ya kecuali kita mau jalan-jalan. Tapi apa tuh? Kalau seandainya kita mau makannya di rumah, kenapa tidak kita gunakan GrabFood, ya kemudian GoFood. Pokoknya yang intinya pengiriman makanan cepat dan nyaman gitu.
Ya, kalau ini ada PHD, ya, bisnis minuman herbal. Nah, ini eh, minuman herbal ini dulu tuh orang jarang-jarang ya mengenal namanya minuman herbal. Kenapa tidak sekarang kita ciptakan hal tersebut? Ya, peluang misalnya. Wah, orang sekarang udah mulai ke apa tuh ke herbal-herbal gitu ya, kembali ke apa tuh basicnya orang tua kita ya. Jadi produk jasa yang sukses adalah yang tidak inovatif, yang tidak hanya inovatif, tapi juga menjawab kebutuhan spesifik dari konsumen dan menawarkan nilai tambah dibandingkan kompetitor. Tadi ya seperti saya bilang nih, GrabFood ini sesuatu kalau yang saya ini kan nih luar biasa dan saya bisa merasakan manfaat dari keberadaan hal-hal tersebut ya. Jadi riset pasar itu membantu kita memahami kebutuhan dan tren yang berkembang sehingga bisa menemukan celah pasar. Sementara analisis kompetitor ini akan memungkinkan kita untuk menentukan keunggulan dan diferensiasi bisnis agar dapat bersaing dengan baik. Sementara pengembangan produk atau jasa ini harus fokus pada inovasi dan solusi unik yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Memahami kebutuhan pelanggan. Ini saya geser-geser ya karena untuk memahami kebutuhan pelanggan. Apa sih yang harus dipahami gitu ya? Di dalam kewirausahaan, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan sangat penting untuk menciptakan produk atau jasa yang relevan. Ya, yang bagaimana misalnya kita apa tuh mengetahui kebutuhan pelanggan, ya, yang terus berubah tentunya sehingga bisnis harus selalu beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif. Yang pertama itu lakukan riset konsumen, melakukan survei dan wawancara untuk memahami preferensi pelanggan. Hal ini bisa kita lakukan secara apa tuh ya ngobrol gitu ya ketika ada pelanggan misalnya. Kita lakukan survei. Mereka tidak menyadari kalau kita sedang melakukan survei atau sedang melakukan wawancara misalnya. Dan ini akan berdampak misalnya. Ya, dampaknya apa ya? Kita jadi tahu gitu ya. eh, Nanti akan kita kumpulkan nanti data tadi dikumpulkan kita akan tahu ya misalnya eh, tentunya kita ditulis ya ada bagian yang mencatat misalnya ada yang bagian bertanya ada yang bagian mencatat umurnya jenis kelaminnya tempat tinggalnya misalnya jadi kita akan tahu ya dan sekali lagi yang namanya riset konsumen bisa dilakukan secara online maupun offline ya pada wawancara pelanggan ya kemudian observasi perilaku konsumen melihat bagaimana konsumen menggunakan produk satu layanan dalam kehidupan sehari-hari. Ini semacam apa tuh kalau contoh ya tentunya silakanlah nanti eh, Kang Tete bisa nyari sendiri. Tapi kalau ini kan seperti restoran yang melakukan survei untuk mengetahui jenis makanan sehat yang paling disukai oleh pelanggan. Ini jenis makanan sehat yang sekarang tuh orang-orang cenderung beralih gitu banyak beralih kepada makanan sehat ya. Eh, Kenapa ya? Karena memang di situasi kondisi yang seperti sekarang ini memang dibutuhkan hal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada analisis data. Nah, ini mengolah data untuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan. Seperti tadi saya bilang. Jadi setelah kita melakukan wawancara, riset wawancara, baik online maupun offline, ya menyebarkan kuesioner, lantas kita kumpulkan data tadi. Ya tujuannya untuk apa? Untuk bisa kita kelompokkan. Kelompokkan berdasarkan kategori tadi, misalnya umur, ya, kemudian jenis kelamin, lokasi. Ini yang bisa kita ini dan ini akan menjadi sebuah senjata kita ketika kita akan melakukan eksekusi selanjutnya. Kemudian identifikasi tren. Temukan pola yang muncul seperti peningkatan minat terhadap produk ramah lingkungan misalnya, ya. Oh iya, ini nih yang diperlukan misalnya. Jadi ketika kita menyiapkan barang itu, barang yang tentunya sesuai keinginan konsumen. Insight untuk bisnis, gunakan data untuk membuat keputusan bisnis yang lebih akurat. Nah, ini semacam gini.
semacam e-commerce ya, e-commerce. Jadi itu akan menyesuaikan kebutuhan atau stok barangnya ya. Misalkan nih sebentar lagi eh, bulan puasa ya, bulan puasa. Bulan puasa itu bulan Februari misalnya. Ini dari bulan Januari eh, para eh, pelaku e-commerce itu akan menyiapkan stok barang lah ya, stok barang, menyiapkan baju-baju ya yang berbau tadi misalnya eh, busana muslim lah ya, baju koko, hijab dan lain sebagainya. Tujuannya itu tadi kita memanfaatkan peluang yang ada dan tentunya ini baju hijab, baju-baju pun itu akan disesuaikan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian berdasarkan demografi tadi misalnya, oh ini daerah sini tuh umur yang terbanyak adalah umur usia remaja misal. Kalau usia remaja itu yang sedang trennya apa misal. Ini pun harus jadi pertimbangan-pertimbangan untuk kita menyiapkan stok barang. Jangan sampai nanti barang yang kita siapkan ternyata eh, tidak banyak dilirik oleh pelanggan. Yang ketiganya adaptasi dan inovasi, menyesuaikan produk jasa untuk memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi. Jadi setelah memahami kebutuhan konsumen melalui riset dan analisa data, bisnis harus melakukan adaptasi dan inovasi agar produknya selalu relevan. Adaptasi melibatkan perubahan kecil yang disesuaikan dengan kondisi pasar tentu. Sedangkan inovasi bisa berupa pengembangan produk atau layanan baru. Jadi bagaimana langkah awalnya nih, langkah adaptasi dan inovasi, perbaikan produk berdasarkan umpan balik misalnya. Sesuaikan fitur atau layanan sesuai kebutuhan konsumen yang berubah misalnya itu tadi misalnya. Eh, Trennya yang sekarang misalkan bajunya seperti apa? Kalau di makanan yang sedang tren apa misalnya? Ya kalau di Bandung tuh ada seblak, nggak tahu tuh kalau di tempat Bapak Ibu semua ya, ada seblak. Seblaknya macam-macam. Dan sekarang tuh ya sudah macam-macam ya isi isi dari seblak tadi, bukan bukan hanya kerupuk mentah saja, tapi sudah segala macam dimasukkan. Kemudian pengembangan produk baru, ciptakan solusi baru yang lebih baik dari yang sudah ada, dikembangkan. Dulu misalnya saya masih ingat ya ketika baru pertama punya handphone saya itu tanpa kamera dulu tahun 2000-an. Sehingga kalau guyonan kamera disimpan di atas ya kemudian handphonenya disimpan di bawah gitu. Ini handphone saya bilang udah lain. Dan ternyata sekarang handphone tanpa kamera itu tidak akan dilirik juga gitu ya. Dan tentunya orang sekarang masing-masing eh, melihat pasar. Bahkan ada produk-produk dari eh, handphone tadi yang mengunggulkan salah satu kameranya misalnya. Kameranya yang bisa begini, begitu misalnya. Itu merupakan sebuah adaptasi dan inovasi tentunya. Ya, dan ini merupakan inovasi. Jadi kesimpulannya bahwa riset konsumen, nah, ini adaptasi dan inovasi, mohon maaf belum ini ya. Jadi kesimpulannya riset konsumen adalah langkah penting untuk memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Sementara analisa data membantu bisnis mengenali tren dan pola perilaku konsumen, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih akurat. Dan adaptasi inovasi memastikan produk atau yang terus relevan dan memenuhi ekspektasi dari konsumen bahkan saat kebutuhan berubah. Mengembangkan produk atau jasa yang inovatif. Kreativitas. Memikirkan ide-ide baru yang unik dan bermanfaat. Ini penting gitu ya. Ini kreativitas itu penting. Kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan dan menemukan ide tadi di slide awal ya saya sampaikan tentang kreativitas dan inovasi. Dan untuk mengembangkan produk dan jasa itu tentunya perlu kreativitas. Dia memikirkan ide-ide yang baru dan unik dan tentunya bermanfaat. Kemudian ada inovasi, menerapkan ide-ide baru untuk menciptakan produk atau jasa yang berbeda. Ya, tadi kalau misalnya dicontohkan handphone misalnya, bukan hanya
apa tuh kamera yang mampu atau membuat foto berbeda dari produk lainnya, misalnya, tapi misalnya bisa mengambil gambar dari jarak sekian ratus meter masih dengan jelas. Ini bagaimana caranya? Ya. Kemudian pengembangan prototipe. Nah, ini membuat versi awal produk atau bisa untuk pengujian. Ini bagian dari mengembangkan produk. Ya. Ini harus ada pengembangan prototipe. Yang membuat versi awal. Versi awal tentunya dari produk atau jasa untuk pengujian. Ya, langkah-langkahnya tentunya ya kita harus membuat sketsa. Mulai dengan gambaran kasar produk, kemudian bangun versi awal. Kembangkan prototipe yang bisa diuji meskipun tidak sempurna. Lakukan pengujian, ya, uji prototipe pada konsumen atau tim internal. Ya tentunya internal dulu, setelah internal oke, baru dilakukan pengujian kepada konsumen. Kemudian kumpulkan umpan balik, ya dapatkan masukan untuk menyempurnakan produk jasa, dan ketika misalnya produknya sudah dilakukan pengujian, tentunya akan banyak masukan, kurang ini, kurang itu misalnya, ya. Ya tentunya yang terakhir revisi dan perbaikan. Dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian. Kita nggak akan pernah tahu produk kita bagus atau tidak kalau misalnya tidak dilakukan pengujian. Kita nggak akan pernah tahu produk kita bagus atau tidak kalau misalnya kita tidak menerima masukan dari orang-orang yang melakukan pengujian. Di salah satu di antaranya pengujian yang lebih efektif ada dari pelanggan-pelanggan kita, ya. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa kreativitas adalah langkah pertama untuk menghasilkan ide-ide unik dan bermanfaat. Kemudian inovasi memastikan bahwa ide-ide tadi ya diimplementasikan di produk atau jasa unggul yang berbeda dari kompetitor. Dan tentunya prototipe memungkinkan pengujian awal agar produk kita diperbaiki sebelum peluncuran secara resmi. Dan ini penting gitu ya, penting harus dilakukan sebuah pengujian. Strategi penentuan harga yang kompetitif. Nah, ini eh, apa namanya? Ini saya simpan di sini. Ya, ini penting. Ini kita harus melakukan analisa biaya. Ya, analisa biaya ini mencakup biaya produksi tentunya, ya. Dia menghitung biaya produksi, kemudian biaya pemasaran dan operasional. Dan ini harus dianalisa biaya, ini harus tiga komponen harus masuk. Ya, kemudian ada penetapan harga. Dia menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan, tentunya orang jualan, orang berbisnis pasti ingin untung. Nggak mungkin melakukan penetapan harga tanpa misalnya kita mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan berapapun, yang penting untung. Tapi tentunya ini harus diperhitungkan juga biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya produksi, marketing, dan operasional. Dan yang terakhir, strategi diskon. Nah, ini saya pernah terjebak dengan apa namanya iklan ya di apa tuh yang ada di pinggir jalan, bahwa apa namanya diskon 50 plus 50. Orang berpikir ya 50 plus 50 berarti 100 ya. Oh, ternyata bukan. Misalnya harga harga barangnya Rp1.000 misalnya. Ketika diskon 50%, artinya harga barang 500. Ya. Dan diskon lagi 50%. 50% dari 500 adalah 250 250, ya. Jadi 100 plus 100 50 plus 50 itu bukan berarti 100, bukan berarti gratis. Nah, ini strategi diskon. Dan tentunya eh, pernah saya dengar, tapi kalau misalnya kita ini ya jangan juga misalkan barangnya dinaikin dulu harganya, kemudian eh, kita diskon 50 plus 50, misalnya harganya yang tadinya 100.000 dinaikkan dulu jadi 150.000, kemudian nanti 150.000-nya dicoret jadi diskon 50 jadi 75.000 misalnya. Saya 150 jadi 75.000, kemudian nanti didiskon lagi 50% jadi 37.500 misalnya. Maka ya dengan harga segitu misalkan udah untung. Ingat ya bahwa kadang-kadang ada pelanggan yang mencatat apa namanya harga-harga ya. Kok kemarin perasaan harganya segini, kok sekarang mau didiskon jadi harganya segini gitu. Nah, jadi hati-hati juga ya dengan apa tuh dengan konsumen, karena konsumen bisa jadi lebih pintar
bayangan kita. Nah, ini membangun bisnis yang efektif. Tentunya ini diperlukan. Apa yang pertama dilakukan ini, yang pertama apa itu diperlukan tuh mencari dan memilih anggota tim yang memiliki keahlian yang dibutuhkan. Dia bukan hanya eh, apa tuh, bukan hanya orang yang sesuai dengan background pendidikannya saja, tapi ada lebihnya. Lebihnya apa misalnya? Lebihnya tentunya dia komunikatif misalnya, dia humble, ya dia ringan tangan dalam tanda kutip mengerjakan sesuatu. Dari mana kita tahu? Ya tentunya ketika kita melakukan wawancara misalnya, oh ya dia murah senyum gitu, dia humble, akan terlihat aura hal-hal seperti itu. Selain itu misalnya dia juga mampu mengoperasikan sesuatu yang kita perlukan, misalnya mampu menggunakan Microsoft Word, Excel misalnya, kemudian mampu membuat Canva dan eh, aplikasi-aplikasi yang sebetulnya ya tidak semua orang bisa, tapi dia bisa. Kemudian selanjutnya pelatihan, memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan anggota. Pelatihan ini bisa diberikan kepada hasil rekrutmen baru maupun yang lama, ya. Ini pelatihan yang diberikan apa? Pelatihan teknis misalnya, meningkatkan keahlian khusus yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Kemudian pelatihan soft skill. Nah, ini penting mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan manajemen waktu. Kadang-kadang ada orang yang eh, pinter dia ya dalam berjualan, tapi wajahnya eh, tidak terlalu ini ya. Ya mungkin karena dia misalnya sering berjualannya secara online gitu. Jadi nggak akan ini. Tapi ketika online dia akan kelabakan gitu. Dan ini perlu pelatihan, tetap perlu pelatihan ya, soft skill. Komunikasinya bagaimana? Misalnya. Kemudian bagaimana manajemen waktunya. Ini penting gitu ya. Kemudian yang terakhir motivasi dan komunikasi ini, motivasi dan komunikasi menjadi penting. Ya, komunikasi yang efektif dan motivasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Tim yang termotivasi akan bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Betul. Ada motivasi. Dan tentunya ini yang dikomunikasikan dan semuanya harus mengkomunikasikan dengan baik segala sesuatunya. Ada orang yang saya kemarin baru tahu gitu ya, kalau ada orang yang tidak bisa diajak untuk kerjasama. Ternyata begini, orang orang yang nggak bisa diajak kerjasama, dia langsung nolak gitu. Saya nggak biasa kerja barengan, saya terbiasa kerja sendiri. Kok bisa gitu? Ada orang yang melakukan jawaban seperti itu. Yang mungkin owner atau pemilik perusahaan ngambil dia misalkan karena ya tugas-tugas tertentu ya. Tapi itu balik lagi. Sedih juga gitu ya ketika mendapati tim yang tidak bisa diajak untuk kerjasama. Bagaimana strategi untuk motivasi tim? Pengakuan dan apresiasi. Ini penting, apresiasi. Terima kasih misalnya ya. Ucapan mohon maaf. Kenapa tidak gitu? Punten, bahasa Sunda ya. Mohon maaf, terima kasih. Jadi sesuatu yang kadang-kadang orang anggap sepele gitu ya, apresiasi. Misalkan apresiasi ketika tim kita bagus, misalnya langsung berikan 2 jempol. Kenapa tidak gitu ya? Lakukan memberikan penilaian. Terima kasih, good misalnya. Kerja kamu bagus sehingga ini akan berdampak ya. Dan kita saling support, intinya seperti itu. Tujuan yang jelas, komunikasikan tujuan tim dengan jelas agar setiap anggota tahu arah yang dituju. Ya, kita tujuannya mau kemana, tujuannya mau apa, sampaikan. Apabila ada kendala ya tentunya tadi komunikasi. Lingkungan kerja positif, ciptakan budaya kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Ini harus gitu ya, kekeluargaan. Intinya saling bantu, ya saling bantu dan ini tentunya balik lagi ke komunikasi. Ya misalnya bagaimana sih mengkomunikasikan komunikasi yang efektif tuh yaitu tadi rapat rutin. Jadi rapat mingguan misalnya, ya membahas misalnya progres sampai sejauh mana misalnya pekerjaan yang kita bangun misalnya. Ya tentunya ini kan kemudian platform komunikasi digital gunakan aplikasi seperti Slack atau Microsoft Teams misalnya untuk komunikasi cepat misalnya.
Sekarang tuh banyaknya aplikasi-aplikasi gratisan yang ada di dalam handphone kita, misalnya feedback terbuka, berikan dan terima masukan dengan cara yang konstruktif. Ya. Jadi intinya ya rekrutmen yang tepat itu memastikan bisnis memiliki tim dengan keahlian yang dibutuhkan. Kemudian pelatihan dan pengembangan membantu anggota tim meningkatkan keterampilan dan tetap relevan. Komunikasi efektif dan motivasi menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Jadi sekali lagi ya, jangan pernah kita merasa takut ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya membangun, misalnya itu tadi hanya misalkan mengacungkan 2 jempol saja, good misalnya, bagus misalnya, ya kenapa tidak ya. Jadi eh, hal-hal yang seperti itu rasa-rasanya akan, oh ya saya dihargai oleh rekan kerja, apalagi misalnya tingkat pimpinan yang melakukannya, misalnya bagus kerjamu, akan acungkan jempol, akan beda kan, terasa misalkan begini dan begini, ini hanya non-verbal, itu akan beda terasa, dan itu akan memberikan motivasi lebih pada tim ketika kita memberikan apresiasi. Nah sekarang rencana aksi dan langkah selanjutnya. Jadi setelah menentukan ide dan strategi bisnis, ya, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa setiap tahap bisnis dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target. Tentunya berikut ya ini komponen, ada penjadwalan sini, penjadwalan. Menentukan jadwal dan target waktu untuk setiap langkah. Ya, jadi kalau untuk penjadwalan ini saya memiliki tips. Tetapkan target dengan SMART. Ini suatu akronim dari spesifik, S-nya ya, M-nya measurable, terukur. Jadi tentunya penjadwalan pun harus terukur gitu ya. Kemudian ada achievable, A-nya itu tercapai. Kemudian realistik, ya realistis. T-nya dari time bound, berbatas waktu. Ya tentunya tetap ya. Bagaimana juga nih penjadwalannya, tentunya ini harus terukur. Yang sampai misalnya ini dalam waktu sekian jam harus beres. Sementara kalau misalnya ini ternyata sebetulnya di luar ini ya, di luar kapasitas misalnya. Kemudian gunakan tools penjadwalannya. Tadi banyak sekarang tuh aplikasi-aplikasi yang gratis yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Misalkan ada Google Calendar atau aplikasi manajemen proyek, misalnya semacam Trello atau Asana. Banyak ya sekarang, juga Gantt chart misalnya. Tapi intinya nih, Google Calendar tuh ini udah ini ya. Saya kadang-kadang nulis ya appointment-nya, misalkan hari ini mau kemana misalnya. Ini Google Calendar dan itu langsung diingatkan. Biasanya saya sehari sebelumnya ya untuk melakukan hal itu. Kemudian monitoring progres. Dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana. Harus ada progres dimonitoring. Ya, penetapan jadwal peluncuran produk dalam 3 bulan ke depan dengan pembagian tugas seperti produksi selesai bulan pertama, pemasaran dimulai bulan kedua. Ya, jadi peluncurannya di bulan ketiga padahal, tapi pemasaran udah dimulai di bulan kedua. Untuk apa? Nanti pas bulan ketiga itu betul-betul booming misalnya 1 bulan. Kemudian yang tak kalah penting adalah pendanaan. Ini pendanaan adalah aspek krusial dalam menjalankan bisnis, tidak bisa tidak gitu ya. Target tanpa sumber dana yang cukup, bisnis tidak dapat beroperasi dengan baik. Bagaimana misalnya kita mendapatkan dana tersebut? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama misalnya kita memiliki modal pribadi, misalnya kita punya tabungan, kita punya aset pribadi, misalnya itu bisa kita gunakan untuk langkah awal dalam pendanaan. Kemudian selanjutnya misalnya kita udah cukup dengan pendanaan pribadi misalnya ya, tapi belum juga mencukupi. Kenapa tidak? Kita misalnya cari investor atau venture capital. Jadi mencari dana dari pihak luar dengan menawarkan sebagian saham. Jadi kita jual tentunya saham yang dimiliki ya, dijual. Ya tentunya untuk mengumpulkan dana. Kemudian pinjaman bank, tentunya ini salah satu solusinya juga. Kemudian ada
funding atau menggalang dana dari publik melalui platform online. Selanjutnya pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk jasa. Jadi strategi pemasaran yang efektif membantu bisnis menjangkau target konsumen dan meningkatkan brand awareness. Ya, ini langkah-langkahnya apa? Analisis pasar tadi. Jadi tentunya wilayah yang satu dengan wilayah lainnya akan berbeda, cara cara komunikasinya berbeda, ya tentunya barang yang diinikannya beda gitu. Jadi ini tentukan analisis pasar. Misalnya tentukan target konsumen dan kebutuhan mereka. Jadi ketika melakukan survei online misalnya ternyata yang banyak membutuhkan wilayah A, kenapa tidak wilayah A yang kita gempur, misalkan wilayah yang lainnya memang perlu effort gitu ya, perlu effort yang tinggi, tapi kenapa tidak kita lakukan juga gitu ya. Kemudian pilih saluran pemasaran semacam media sosial. Sekarang media sosial menjadi salah satu hal yang penting ya, yang dimiliki oleh para pengusaha, pelaku bisnis. Ya, ada IG, ada TikTok, kemudian ada juga Facebook. Itu merupakan salah satu media sosial yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ya, pesan apa? Ini pemasaran. Ya, saya tutup sedikit dulu. Ya. Kemudian layanan pelanggan membangun sistem pelayanan pelanggan yang memuaskan. Ini menjadi penting gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya jauh tempatnya, kenapa tidak kita menyediakan layanan chat online, langsung chat online ya. Jadi di web yang kita punya, misalkan di samping, biasanya di samping pojok, di pojok kanan bawah tuh ada chatnya ya. Kita bisa komunikasi misalnya, atau menggunakan WA bisnis misalnya. Ini untuk apa? Untuk mendengarkan ya apa yang pelanggan-pelanggan keluhkan. Dia layanan pelanggan yang baik membantu menciptakan loyalitas konsumen. Dan ini tujuannya itu untuk loyalitas konsumen. Dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena ketika pelanggan puas, ini akan RO gitu ya. Repeat order. Dan itu memang sasaran kita, tujuan kita. Mereka repeat order. Kembali lagi. Kembali lagi dan akhirnya menjadi pelanggan yang loyal. Ketika sudah menjadi pelanggan yang loyal, apapun yang dilakukan oleh kompetitor kita, dia akan selalu balik lagi ke kita. Ya. Dan kembali lagi pada layanan pelanggan. Ini tipsnya apa? Responnya cepat, quick respon. Misalnya kalau di WA ya tidak lama menjawabnya misalnya. Atau kita bikin apa istilahnya pemberitahuan misalnya. Mohon maaf, slow respon jika di luar jam kerja misalnya. Ya. Silakan, jadi sampaikan hal itu. Tapi intinya ini respon cepat, harus cepat. Pastikan pertanyaan atau keluhan dari pelanggan itu ditanggapi dengan cepat dan profesional. Kemudian sediakan beberapa kanal seperti chat online tadi yang ada di pojok kanan bawah, biasanya ya, telepon. Dan upayakan telepon bukan telepon kantor, telepon rumah, tapi gunakan telepon seluler. Kenapa? Karena kecenderungan orang sekarang banyak menggunakan telepon WA ya, bisa chat WA, kemudian telepon WA. Tujuannya mempermudah, karena orang berpikir gini, kalau misalnya pakai telepon biasa misalkan, itu biayanya mahal nih kalau telepon misalnya. Itu jadi pertimbangan juga. Jadi kenapa tidak kita cantumkan nomor seluler yang dimiliki oleh kita khusus gitu untuk menangani pelanggan. Kemudian berikan pelayanan purna jual, misalnya seperti garansi misalnya, atau bantuan teknis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Atau misalnya ketika ada keluhan bukan kerusakan, keluhan ketika merakit barangnya tidak bisa, misalnya kenapa tidak kita langsung datang ke tempat konsumen yang mengalami keluhan tadi. Jadi itu yang diinikan. Jadi intinya penjadwalan itu membantu bisnis menjalankan setiap langkah tepat waktu dan efisien. Jadi perlu gitu ya penjadwalan itu. Pendanaan memastikan bahwa bisnis memiliki modal yang cukup untuk operasional dan untuk dikembangkan. Dan strategi pemasaran memperkenalkan produk kepada konsumen dan meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Ini akan membangun hubungan baik ya antara kita dengan konsumen, dan ini menjadi penting, sangat penting. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita.
Saya harap silakan Bapak Ibu eh, berkomentar yang baik, ya, yang positif. Apabila bermanfaat, silakan Bapak Ibu bisa share. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.